Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Kita lanjutkan untuk materi pertama di matematika bisnis, yaitu tentang himpunan. Yang akan dibahas adalah pengertian himpunan, penyajian himpunan, himpunan universal, dan himpunan kosong, operasi himpunan, kaidah matematika dalam operasi himpunan. Pengertian himpunan. Teori himpunan ini bersifat sangat mendasar dalam matematika. Hampir semua cabang ilmu hitung modern, di mana sifat yang paling mendasar ini seringkali kita sebut sebagai teori himpunan atau set teori, di mana teori himpunan ini akan melandasi hampir semua cabang ilmu hitung modern. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari manusia sebenarnya sudah sering menerapkan konsep himpunan. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sendiri. Sehingga di sini akan terbentuklah beberapa himpunan. Keluarga juga merupakan satu himpunan. Sekolah juga merupakan satu himpunan. Masyarakat, RT, RW, semua juga membentuk suatu himpunan. Sehingga pengertian himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Objek-objek yang mengisi atau membentuk sebuah himpunan disebut anggota atau elemen atau unsur. Objek-objek suatu himpunan sangat bervariasi. Bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, tanaman, benda, buku, angka, dan sebagainya. Dalam penyajiannya, secara umum himpunan dilambangkan dengan huruf besar, alfabet A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan untuk objek digambarkan atau dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Di dalam penulisannya, misalkan P anggota A. Lambang anggota biasanya berbentuk seperti E. Ketika kita mendapatkan P anggota A, artinya bahwa objek P adalah merupakan anggota atau unsur atau elemen dari himpunan A. A himpunan bagian dari B. Dinotasikan A yang memiliki huruf seperti C, ya, himpunan bagian itu lambangnya seperti C. A himpunan bagian dari B artinya bahwa anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Sehingga disebut A himpunan bagian atau subset dari B. A sama dengan B. Berarti himpunan A sama dengan himpunan B. Yang dimana jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian dari B, serta B merupakan himpunan bagian dari A. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan bisa dengan cara
daftar atau dengan cara kaidah. Dengan cara daftar, artinya kita bisa menuliskan sebagai contoh A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti himpunan A beranggotakan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara penulisan menggunakan kaidah. A sama dengan di dalam kurung X sedemikian di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 6. Berarti himpunan A beranggotakan objek X di mana X-nya adalah bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 6. Berikutnya adalah himpunan semesta atau kita sebut universal set. Himpunan semesta ini seringkali kita lambangkan dengan huruf S dari kata semesta atau U dari kata universal. Himpunan semesta adalah untuk membatasi himpunan yang dibicarakan. Setiap himpunan yang dibicarakan selalu ada di dalam suatu himpunan semesta. Contohnya, U sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5. A dan B adalah himpunan bagian dari U. Dengan A beranggotakan 1, 3, 5 dan B beranggotakan 2, 3, 4. Jika kita melihat anggota dari A dan anggota dari B merupakan anggota dari U. Himpunan bagian atau kita sebut subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dalam hal ini, B dikatakan sebagai subset dari A. Notasinya, A ada tanda seperti huruf C, A himpunan bagian dari B. Diagram Venn-nya demikian. U ini adalah batas dari himpunan. Kemudian di dalamnya ada lingkaran. Lingkaran besar adalah B dan lingkaran kecil adalah A. A bagian dari B. Contohnya, kita lihat di sini. 1, 2, 3 adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3. Jika A, X, Y sedemikian di mana X ditambah Y lebih kecil dari 4, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan B sedemikian di mana X, Y, 2X plus Y lebih kecil dari 4, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih kecil sama dengan 0, maka berarti B subset atau himpunan bagian dari A.
Teorema 1. Untuk sembarang himpunan A, berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, sehingga A himpunan bagian dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan kosong dilambangkan dengan angka 0 yang dicoret, bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari A. Jika A himpunan dari B, himpunan bagian dari B, dan B himpunan bagian dari A, maka berarti A himpunan bagian dari C. Maaf. Jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C, maka berarti A himpunan bagian dari C. Tadi dikatakan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, termasuk di dalamnya. Dalam kasus ini, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Apa himpunan kosong itu? Himpunan kosong atau null set adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota pun. Biasanya dilambangkan dengan huruf notasi Kurawal tanpa isi atau dengan lambang 0 yang dicoret. Secara teoritis, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Operasi himpunan. Irisan. Kita lihat lambangnya, masih ingat? A irisan B sama dengan X, sedemikian di mana X anggota A dan X anggota B. Kita lihat diagram Venn-nya untuk irisan. Jika U 1 sampai dengan 8, A 1, 2, 3, 5, dan B 2, 5, 6, 8, maka kita bisa bilang bahwa di antara A dan B ada hal yang sama, ada angka yang sama, yaitu 2 dan 3. Maka kita buat diagram Venn-nya dengan 2 dan 5 ada di antara dua lingkaran ini. Kemudian karena 2 dan 5 sudah ada, maka di bagian yang sisi lainnya untuk A tinggal masukkan angka 1 dan 3, dan sisi lain dari B masukkan angka yang lainnya, yaitu 6 dan 8. Lalu bagaimana yang lainnya? Kita lihat U 1 sampai 8, maka yang belum ada adalah di luar lingkaran, tetapi masih ada di lingkungan U. Kemudian gabungan. A gabung B. Artinya bahwa X sedemikian X anggota dari A atau X anggota B. Jadi kalau kita lihat, maka A siapa yang menjadi anggota A dan siapa yang menjadi anggota B akan digabungkan. Kemudian berikutnya adalah selisih. Di dalam selisih, A selisih B atau dilambangkan dengan A/B, X sedemikian X anggota A tetapi X anggota B. Kalau kita lihat selisih, maka pengertiannya adalah A selisih B artinya himpunan yang beranggotakan objek-objek milik A
yang bukan objek milik B. Kemudian di sini ada komplement. A komplement adalah X sedemikian X anggota U tetapi bukan anggota A. Jadi, yang dibilang komplement adalah semua unsur yang ada di himpunan semesta yang bukan anggota A. Kita bisa gambarkan dalam diagram Venn-nya demikian. Ini gambar diagram Venn untuk A gabung U. Tadi kita lihat bahwa semua anggota A dan semua anggota B. Di sini A gabung B, maka siapapun yang menjadi anggota A dan siapapun yang menjadi anggota B, maka digabungkan. Irisan. Irisan itu adalah yang menjadi anggota dari kedua pihak A dan B. Selisih. Selisih adalah semua anggota A yang bukan anggota B. Jadi kalau di sini ada anggota A yang juga anggota B, maka dia sudah tidak termasuk pada selisih. Ya. Jadi yang diarsir itu adalah hanya anggota A saja yang tidak berikatan pada B. Komplement. Ini penggambarannya tadi bahwa yang disebut komplement adalah X sedemikian X anggota U tetapi X anggota A. Jadi semua anggota U tetapi yang menjadi komplement bukan yang semua anggota U tetapi bukan menjadi anggota A. Ini contoh lainnya sama ya. Oke, kemudian operasi himpunannya. Irisan atau intersection. Di sini digambarkan seperti tadi sudah dijelaskan, jika A 1, 2, 3, 4 sampai 8, B 4, 5, 6, 9, 11, maka kita akan bilang bahwa A irisan B. A irisan B mana yang samanya? Ya, 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu menjadi irisan dari A irisan B. Jika A-nya 2, 4, 6, 8, B-nya 5, 7, 9, 11, maka A irisan B-nya himpunan kosong. Kenapa? Karena A itu bilangan genap, sementara B bilangan ganjil, maka tidak akan ada yang memiliki bilangan yang sama. Gabungan ini yang digabungkan artinya semua anggota A dan semua anggota B menjadi digabungkan. Ini komplement yang tadi ya. Kemudian ini selisih, penggambarannya sama. Berikutnya adalah operasi himpunan yang dibilang beda setangkup atau symmetris difference. Beda setangkup antara dua buah himpunan dinotasikan dengan seperti ini, 0 yang dibelah. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup antara A dan B dinotasikan
bahwa A setangkup B sama dengan A gabung B dikurangi A irisan B. Atau A selisih B digabung dengan B selisih A. Kita lihat di sini contohnya. A 2357, B-nya 12345, maka A setangkup B-nya adalah dengan rumus pertama A gabung B min A irisan B. A gabung B berarti 123457 dikurangi dengan A irisan B. A irisan B mana yang sama? 235. Jadi sisanya siapa? 147. Dengan rumus yang kedua, A setangkup B dengan A selisih B digabung dengan B selisih A. A selisih B adalah 7. B selisih A adalah 14. Maka ketika 7 digabungkan dengan 14 menjadi 147. Hasilnya sama. Ini contoh yang lain juga demikian. Sekarang adalah hubungan himpunan hasil kali Kartesius. Apabila ada dua himpunan X dan Y masing-masing, X anggota X dan Y anggota Y, maka dari dua himpunan tersebut dapat disusun himpunan yang beranggota pasangan urut atau pasangan tersusun XY. Contoh sederhana misalnya nilai ujian matematika diberi dari angka 1 hingga 4. Sedangkan pekerjaan rumah diberi angka 1 hingga 3. X 1, 2, 3, 4, sedangkan Y 1, 2, 3, maka himpunan hasil kali Kartesius adalah X kali Y, di mana XY sedemikian X anggota Y, X anggota X, Y anggota Y. Himpunan dari operasi himpunan Kartesius ini, perkalian Kartesius, seringkali disebut Cartesian product. Perkalian Kartesian antara dua buah himpunan dinotasikan dengan cross, sehingga misalkan A dan B adalah himpunan, maka perkalian Kartesian antara A dan B adalah A cross B, di mana AB sedemikian A anggota A dan B anggota B. Atau kita contohkan C adalah 1, 2, 3 dan B adalah AB. Maka D adalah AB. Maka C cross D adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Dari pengertian tadi, maka kita bisa mendapatkan himpunan X dan Y sebagai berikut. Y-nya 1, 2, 3, X-nya 1, 2, 3, 4. Maka kita akan mendapatkan 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. 4, 1, 4, 2, 4, 3. Nah, itulah X cross Y-nya. Himpunan hasil kali Kartesius dapat digambarkan dalam sistem koordinat Kartesius dengan sumbu X dan Y, di mana masing-masing memiliki
Setiap titik memiliki posisi X, Y-nya. Daerah dan wilayah untuk suatu hubungan, maka kita akan perhatikan kembali himpunan hasil kali Kartesius H111213 212223 313233 414243. Nah, ini adalah yang disebut unsur-unsur pertama pasangan urut yang disebut daerah hubungan. Kemudian DH adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan unsur-unsur kedua pasangan urut disebut wilayah hubungan. pH-nya 1, 2, 3. Kesimpulan, himpunan hasil kali Kartesian adalah himpunan pasangan urut atau tersusun dari XY di mana sedemikian unsur X anggota X dipasangkan dengan unsur Y anggota Y. Ini contohnya seperti yang tadi sudah diterangkan juga. Catatan, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A cross B akan sama dengan A dot B. A B tidak akan sama dengan BA. Kenapa? Karena posisi XY itu tidak bisa dibolak-balik. A kali B tidak sama dengan B kali A dengan syarat A atau B tidak kosong. Jadi di sini kita bisa lihat juga bahwa jika A sama dengan himpunan kosong dan B sama dengan himpunan kosong, maka A cross B akan sama dengan B cross A sama dengan himpunan kosong. Himpunan makanan: soto, gado-gado, nasi goreng, mie rebus. Himpunan B, himpunan minuman: Coca-Cola, teh, es dawet. Berapa banyak kemungkinannya dari kombinasi makanan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan tersebut? Kita lihat bahwa dari himpunan makanan ada 4 jenis makanan dan B ada 3 jenis minuman. Sehingga kita bisa mengambilnya bahwa A cross B adalah A mutlak kali B mutlak. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi akan ada 12 kombinasi dari minuman dan makanan. Jadi soto, Coca-Cola, soto teh, soto es dawet. Gado-gado Coca-Cola, gado-gado teh, gado-gado es dawet. Nasi goreng Coca-Cola, nasi goreng teh, nasi goreng es dawet. Mie rebus Coca-Cola, mie rebus teh, mie rebus es dawet. Nah, jadi kita lihat bahwa karena di himpunan ada 4 elemen, di B ada 3 elemen, maka tinggal kita mengalikan 4 kali 3 sama dengan 12. Hukum-hukum himpunan disebut juga sifat properties himpunan. Disebut juga hukum aljabar himpunan. Disebut juga teorema, disebut juga kaidah. Nah, di sini ada kaidah identik. Kaidah identik itu ada misalnya A gabung bilangan 0, ya tetap A. A irisan U, ya pasti A. Kemudian hukum independen pun sama. A gabungan A, ya pasti A. A irisan A, ya pasti A. Kemudian di sini juga ada hukum
involusi adalah A komplement dikomplementkan, sehingga hasilnya akan tetap menjadi A. Kemudian ada hukum absorpsi atau hukum penyerapan. A gabung dalam kurung A irisan B, maka hasilnya pasti A. A irisan dalam kurung A gabung B, hasilnya pun pasti A. Kemudian ada hukum komutatif yang biasa bolak-balik A gabung U, B, A gabung B, B gabung U. A iris B, B iris A. Hukum asosiasi A gabung B gabung C menjadi A gabung B digabungkan dengan C. Hukum distribusi adalah hukum penyebaran. A gabung dalam kurung B irisan C itu akan sama dengan U dengan A gabung B irisan dari A gabung C. A irisan B gabung C sama dengan A irisan B digabungkan dengan A irisan C. Hukum De Morgan. A irisan B dikomplementkan itu akan sama dengan A komplement digabungkan dengan B komplement. Atau A gabung B komplement adalah sama dengan A komplement diiriskan dengan B komplement. Sampai di sini dulu matematika himpunan. Kita bisa diskusikan dari apa yang sudah saya jelaskan, bisa di Edmodo atau di PA Group sebagai media untuk kita berdiskusi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.